kalian tahu nggak topik yang lagi hangat-hangatnya saat ini? Jadi hari ini kita bakal bahas dan kita analisis sedikit tentang topik ini. Apa sih topiknya? Jadi hari ini kita akan bahas tentang kenaikan harga BBM atau bahan bakar minyak dan bagaimana ini dapat berpengaruh atau berdampak bagi kita semua. Kita kasih analisis positif dan analisis normatif terhadap kejadian atau topik ini. Jadi ceritanya akhir pekan lalu Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo telah memutuskan untuk menaikkan harga BBM dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter. Nah, jadi kita harus bayar lebih mahal dong setiap kali kita isi bensin. Kan pasti bertanya-tanya kan kenapa pemerintah melakukan ini. Nah, katanya sih ini adalah langkah terakhir pemerintah untuk menghemat biaya atau uang yang biasanya digunakan untuk subsidi BBM. Subsidi BBM ini kan biasanya dibantu buat kita biar bisa beli BBM dengan harga yang lebih murah. Ini apa dampaknya buat kita kelas menengah ke bawah? Nah, pertama-tama ini pasti ningkatin inflasi atau bisa naikin inflasi. Apa sih itu inflasi? Singkatnya, inflasi adalah naiknya harga-harga barang. Nah, naiknya harga BBM ini bisa nambahin angka inflasi kita. Contohnya, kalau harga BBM naik 10%, maka inflasi akan naik 0,4%. Ini gara-gara BBM penting banget buat banyak bisnis dan produksi barang. Jadi, kalau harga BBM naik, ini bisa ningkatin biaya produksi dan akhirnya harganya juga ikutan naik atau harga barang akhirnya juga jadi ikutan naik. Itu yang paling penting juga berdampak pada lapangan kerja. Perusahaan bisa saja berusaha untuk menghemat biaya, salah satunya dengan cara berhenti merekrut karyawan baru atau bahkan mungkin bisa melakukan pemutusan hubungan kerja dengan karyawan yang sudah ada. Nah, ini bisa nambah angka pengangguran dan tingkat kemiskinan di Indonesia bisa naik. Kan gak enak banget nih. Kita udah lihat sebelumnya, pemerintah berhasil ngurangin tingkat kemiskinan setelah pandemi. Tapi kalau ini beneran terjadi, bakal banyak orang yang kehilangan pekerjaan dan kondisi ekonomi kita akan semakin sulit. Kita perlu ingat bahwa konsumsi kita sebagai masyarakat itu sangat penting buat perekonomian. Sekitar 50% dari produk domestik bruto kita itu berasal dari konsumsi masyarakat. Jadi kalau inflasi naik, daya beli kita pastinya akan terbatas dan ini akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi negara kita. Jadi apa sih analisis positif dan analisis normatif dari kejadian ini? Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama dari analisis positif. Analisis positifnya, keputusan pemerintah menaikkan harga BBM jenis Pertalite ini merupakan upaya untuk mengalihkan subsidi BBM yang selama ini membebani anggaran pemerintah. Langkah ini dari segi positif dapat membantu mengurangi defisit anggaran pemerintah, jaga stabilitas ekonomi jangka panjang, dorong penggunaan efisiensi sumber daya. Selain itu, pengurangan subsidi BBM ini bisa mengalokasikan anggaran ke sektor-sektor penting lainnya seperti pendidikan dan kesehatan. Selain itu, pengurangan subsidi BBM ini bisa mengalokasikan anggaran ke sektor-sektor penting lainnya seperti pendidikan dan kesehatan. Dan apa sih untuk analisis normatifnya? Meskipun kebijakan ini memiliki manfaat yang positif bagi pengelolaan anggaran negara, penting juga memikirkan dampak sosial yang mungkin saja terjadi. Kenaikan harga BBM bisa meningkatkan inflasi, mempengaruhi daya beli, dan berpengaruh pada kelas menengah ke bawah pastinya. Oleh karena itu, secara normatif, pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan ini tidak merugikan golongan yang rentan. Perlindungan sosial dan bantuan kepada kelompok yang terdampak. Perencanaan yang matang untuk mengatasi peningkatan pengangguran dan kemiskinan harus menjadi prioritas. Selain itu, penting juga untuk mencari alternatif kebijakan yang adil untuk mengatasi anggaran defisit tanpa memberatkan masyarakat yang rentan. Oke, itu adalah sedikit analisis dan penjelasan tentang topik yang lagi hangat-hangatnya saat ini ya, kenaikan harga BBM. Jadi di sini juga di daerah aku
ini memang jadi isu yang hangat. Bahkan ada beberapa penjual yang mau menjual sampai nekat menjual bahan bakar itu seharga 15.000 atau bahkan 20.000 per liternya. Ini sangat miris banget kan bagi orang-orang yang mungkin belum punya penghasilan dengan pengeluaran yang luar biasa. Mungkin untuk orang yang punya gaji tetap untuk segitu mungkin masih bisa ya, tapi untuk orang yang mungkin dalam masa mencari pekerjaan, kalau segitu dikalikan 1 bulan itu lumayan bisa dibayangin sih, itu pasti berat ya. Untuk beli bahan bakar untuk kesana kemarin untuk cari kerja itu lumayan banget. Oke, sekian dari aku. Terima kasih telah mendengarkan dan telah menonton. Thank you so much. See you.